Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Allah masih memberikan kita umur, waktu dan kesempatan serta kesehatan kepada kita. Kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini, majelis yang insyaallah mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan, kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan kita selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menarik sekali apa yang khatib tadi sampaikan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, kemudian dilanjutkan oleh Allah Quran surat An-Nisa ayat 103 berkenaan dengan zikir. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman ketika berdirinya, wa qu'udan ketika duduknya, wa ala junubihim sampai dia berbaring, senantiasa berzikir. Begitu pula di surat An-Nisa ayat 103, wa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, mau di masjid, mau di rumah, mau di mushola, mau di langgar, fadhkurullah, tetap berzikir, qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, tetaplah kalian berzikir ketika berdirinya, duduknya, sampai kalian berbaring. Mungkin kita karena kesibukan kita, karena panca indera kita tidak terlepas dari kehidupan dunia, kesenangan mata, pendengaran kita, hati kita, sampai pikiran kita disibukkan oleh kesenangan dunia, hubud dunia. Makanya zikir kita tidak akan paripurna. Kadang-kadang selepas dari ibadah sholat Jumat ini,
kita keluar dari masjid ini, pikiran kita sudah kembali ke dunia lagi. Makanya Allah menjelaskan, selalu ingat, dan Allah memudahkan kita. Paling tidak ada 5 waktu Allah meminta kita untuk briefing kepada Allah. Allah tidak meminta setiap saat, paling tidak waktu 5 waktu ini dari 24 jam sehari semalam, 5 kali kita sholat. Berapa jam, Pak? Kurang lebih 1 jam ya. Itu pun kalau kita sholat berjamaah di masjid, dengan sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, bisa sholat duha, banyak gitu kan, tahiyatul masjid. Ya kurang lebih 1 jam. Dari 24 jam Allah memberikan kita waktu. Kemudian sekali sejumat sekali, Sayyidul Ayyam, ya, dari 168 jam seminggu Allah meminta 1 jam, kadang setengah jam, Pak. So dia kata Allah teh, fas'au ila dzikrillah wa darul bai, tinggalkan perniagaan, dagang, segala urusan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aduh, keutamaan Sayyidul Ayyam ini, sholat Jumat itu luar biasa. Makanya bersyukurlah kita bila bertemu dengan Jumat lagi. Keberkahan, rahmat dan maghfirah, Pak. Gitu kan. Jadi jangan dia anggap enteng, Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis shalah min yaumil jumu'ah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bila mana kami seru kalian untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat. Di hari Jumat, Pak. Bukan waktu Jumat. Waktu Jumat mah jam 11 lebih 51, ya. Dan ini bukan zuhur, Pak. Jadi kalau sholat Jumat itu datang lebih awal, Pak. Luar biasa. Rasulullah mengatakan orang yang di saf pertama, orang yang datang lebih awal, bagaikan sidqah seekor unta. Berikutnya sapi, berikutnya kambing, berikutnya ayam, sampai di mana khatib naik mimbar, maka prosesi amalan Jumat itu, apakah tidak mau ku Allah dicap gitu kan? Minggu kamari geus telat, minggu ayeuna, apakah kita masih diberi kesempatan minggu? Pak, orang mah Pak, ya, selama kita hidup Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Pak. Berarti amalan kita tercukup, Pak. Dosa kita loba, Pak. Di mana Allah masih memberikan kesempatan hidup, manfaatkan, Pak. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, kamari mah Jumat di sudut sana, sekarang mah sudah meninggalkan kita, gitu kan? Jangan dianggap enteng, Pak. Kunaon ayeuna negeri urang multidimensional problem, Pak. Jika nanya apa yang dikatakan oleh ulama internasional Zakir Naik, shame on you, katanya. Kalian mayoritas, tapi kalian centang perenang, kalian seperti bui. Kadinya di bawah, Pak. Atau bagaikan hidangan, kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu, Pak. Seperti hidangan yang siap disantap oleh musuh-musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh Islam, Pak. Kan orang etik, Pak, seberapa persen sih? Tapi bisa menguasai orang, bagaikan hidangan kita. Dikitukan mangga gitu kan. Orang tidak bersatu. Muka batur, aduh luar biasa. Ruhama bainahum, kata Rasulullah. Alladzina ma'ahu asyidau 'alal kufar. Jelas sekali di surat Muhammad itu punya
punya koridor terhadap orang kufar tuh. Ruhama wa ubainahum. Berbuat baik, berlemah lembut kepada sesama. Bukan tidak toleransi. Ada satu yang harus diprioritaskan. Gusti Allah boten sare, Pak. Hati-hati, Pak. Kunaon di Malaysia tidak lebih dari 60% umat Islam, tapi bisa syariat Islam ditegakkan, Pak. Dari urusan ekonomi, perbankan, segala rupa, umat Islam, Pak. Dari orang nggak malu gitu kan. Shame on you, kata, malulah kalian gitu kan. Kami di India aja kan 40%, tapi kami berani gitu kan ngelawan mayoritas kejem gitu. Kunaon sih gitu kan. Kenapa melihat orang lain punya kelebihan, orang lain punya ini teh, jika nate gering orang teh, amun batur dulur orang maju, orang nu gering gitu kan. Tak seperti itu. Aduh, coba paradigma terus pola pikir mindset orang, marilah kita rubah gitu kan. Karunya negeri orang teh, Pak, da Allah mah terus nguji. Kenapa? Allah mah gampang, Pak. Allah mah tidak mesti kalian kafir alam dunia. Tidak mengurangi kekayaan Allah. Ghaniyun Hamid. Kalau kalian beriman gitu kan, tidak menambah keagungan Allah gitu kan. Itu untuk kalian. Nah, nanti ingat, kalian kata Allah akan dihisab, ya, keberpihakan kita, ya. Ingat kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar, Pak, ya, oleh Nimrod yang begitu luar biasa mengaku Tuhan, sampai ibunya saja dikawini, Pak, gitu kan, karena merasa kawasa gitu, Pak. Bakar katanya. Ibrahim menghina sembahan kita, menghina saya, gitu kan. Tak seperti dibakar, Pak. Di sanalah ada sesuatu hal yang unik, Pak, yang sebetulnya diawali dari itikat, keinginan atau keberpihakan kita. Beberapa ekor pipit membawa kantung-kantung air, melepaskannya untuk mengurangi bara api itu, Pak. Ada sebagian lagi toket, cicak dan sebagainya, meniupkan supaya api itu lebih membakar Nabi Ibrahim. Di situ tidak ada artinya. Burung pipit membawa kantong-kantong tidak ada artinya, ya. Kadal, cicak tidak ada artinya. Tapi Allah melihat keberpihakan kita. Apa kontribusi kita, Pak, walaupun sedikit gitu kan, ya. Dari situlah, Pak, apa yang kita lakukan selama ini, ya, ibadah kita, zikir kita sudah sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah SAW. Itu aja, Pak. Istafti nafsak, katanya saldomiroka, Pak. Al-insanu makanul qati. Manusia itu lemah, Pak. Tapi kita saling mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, gitu kan. Entong dibiarkan saudara-saudara kita salah, gitu kan. Itu mah keun Allah yang ngurusna. Cek Allah teh geus kumaha kami itu. Gila hancur-hancur gitu sini. Diganti dengan generasi manusia yang lebih baik. Apakah kita tidak mau? Ya. Rasulullah luar biasa. Rasulullah belum pernah terjadi beliau meminta diazab kaumnya yang kufur. Coba lihat nabi-nabi yang lain meminta kepada Allah dan diazab, Pak. Maka dari itu, Pak, marilah kita perbaiki zikir kita, ibadah kita, Pak. Dan zikir yang terbaik adalah sholat, Pak. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut, Pak, ayat 45. Kul
Aqimis sholah, dirikanlah. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Tuh kan? Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji. Keji teh perbuatan pribadi, Pak. Hanya Allah yang tahu. Wa mungkar, berbuat dosa terhadap orang lain. Zalim, khianat, perbuatan hasud, iri, dengki, munafik, segala rupa, Pak. Tak seperti itu, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Waladzikrullahi akbar. Dan sholat itu zikir yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama. Makanya, Pak, atuh saminggu sekali, Pak, atuh urang teh ku Allah dipanggil. Saminggu sekali teh urang teh kan diberi keberkahan, rahmat dan magfirah, Pak, dari Jumat ke Jumat. Ya, hariannya dari sholat ke sholat. Apakah tidak sadar kita nanti itu berjumpa dengan Allah dan kita akan dihisab, kita akan dicabut nyawa, kita akan dikubur, Pak. Orang udah cukup bekal, Pak. Kata Allah, selama kita belum cukup sempurna rizkinya, amal kita dan dosa kita belum diampuni Allah, masih diberi kesempatan, Pak. Tergantung kehendak Allah. Apakah kita sadar tidak sadar, Pak? Kita ketika tidur, Allah mah gampang, Pak, mencabut nyawa. Orang tidak sadar, Pak. Saya buka surat Az-Zumar ayat 29, Pak. Ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati sama di genggaman Allah. Tergantung keinginan Allah akan mengembalikan ruh itu kepada jasadnya supaya melanjutkan kehidupannya, atau terus dibawa bersama ruh orang-orang yang mati. Hadirin sidang Jumat, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kita kesempatan, memberikan motivasi giroh ibadah yang lebih baik. Jangan, Pak, sayang, Pak, saminggu sekali mah, Pak, datang lebih awal, Pak. Penuhi saat pertama. Kalau di Madinah, Mekah itu, Pak, sebelum pintu dibuka udah nunggu, Pak. Sejam sebelumnya, Pak, dibuka teh cepat sekali untuk mendapatkan saf pertama. Itu hari-hari biasa. Bagaimana dengan Jumatnya? Mereka meninggalkan toko-tokonya, perniagaannya, Pak. Terserah ada yang maling, garap, mereka sudah serahkan kepada Allah. Mereka sholat, Pak. Hari orang rumah, orang masih kategori negeri yang aman, Pak, tenang. Apalagi di sini, aduh, luar biasa. Belum tentu orang lain mendapatkan kenikmatan hidup seperti di sini, Pak. Makanya rasa syukur kita, marilah perbanyak zikir dan ibadah sholat sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir, Pak, saya akan bacakan surat yang paling pendek yang mesti kita hafal dan renungkan, kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika wanhar,
maka dirikanlah sholat, berjuanglah, berkorbanlah untuk kami, kata Allah. Inna syani'aka wal abtar. Maka sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang putus dari rahmat Allah. Pak tahu orang-orang yang putus dari rahmat Allah, Pak? Pertama, orang-orang yang zalim, Pak. Orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang kufur nikmat. Marilah kita sama-sama, Pak, mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama sholat kita, diterima Allah, dan Allah mengampuni segala kekurangan dari ibadah-ibadah kita. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.